Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kaum muslimin, jamaah kajian rutin pekanan STDI Imam Syafi'i Jember yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutin dengan kitab Al-Adabul Mufrad bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan juga semangat untuk terus belajar bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Baik jamaah, tidak lupa kami himbau kepada seluruh jamaah untuk yang pertama bahasanya dihimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga adab-adab penuntut ilmu. Kemudian seluruh jamaah baik ikhwan maupun akhwat dilarang untuk mengaktifkan mikrofon dan juga kamera selama kajian berlangsung. Kemudian bagi ikhwan yang ingin bertanya secara langsung silakan menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Lalu setelah diizinkan oleh host barulah penanya mengaktifkan mikrofon dan juga kameranya. Adapun untuk jamaah wanita jika sudah diperkenankan bertanya maka dia hanya boleh membuka mikrofon saja atau bertanya melalui fitur chat. Dan alhamdulillah jamaah kita telah terhubung dengan Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hayyakumullah. Hayyakumullah. Khair, kesehatukum. Alhamdulillah khair. Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Ustaz, untuk mempersingkat waktu silakan dimulai Ustaz. Tafadhol. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita hidup di muka bumi ini tidak sendirian. Ada banyak orang bersama kita. Ada yang jadi atasan kita. Ada yang jadi pimpinan kita. Ada yang jadi rakyat jelata. Dan ada yang jadi penguasa. Semuanya diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. Aku tidak perlu manusia itu memberikan rezeki kepada aku dan bangsa jin. Dan tidak perlu juga mereka bekerja untuk memberikan makan kepada aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh dialah yang maha memberikan rezeki dan dia yang maha kuat dan maha perkasa. Hari ini kita akan kembali atau malam ini kita akan kembali melanjutkan bab apa yang harus kita katakan tatkala menghadapi pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim yang kita takut dia menyakitin kita. Dia menzalimi kita. Apa yang harus kita katakan? Pada kesempatan yang lalu kita membaca apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hari ini kita akan mendengar apa yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, silakan dibaca. Assalamualaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمستمعين قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب الدعاء إذا خاف السلطان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن المنهال بن عمرو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يستو بك فقل الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. واصل. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس قال أخبرني أبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأرض رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير ثم سل الله عز وجل حاجتك. بارك الله فيكم. Baik. Apa sebenarnya sih hukum rakyat mendoakan keburukan buat pemimpin yang zalim? Sebenarnya boleh-boleh aja. Berdoa keburukan untuk orang yang melakukan kezaliman, iya, baik itu pemimpin atau orang biasa. Tapi mendoakan kebaikan buat mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, itu menjadi sesuatu yang lebih indah sebenarnya. Di sini Imam Bukhari menyebutkan telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yunus dari Minhal bin Amr. Dia berkata telah mengajarkan kepada aku Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini muridnya Abdullah bin Abbas yang dibunuh oleh pemimpin yang zalim, oleh Hajjaj bin Yusuf. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Idza ataita sultanan mahiban." Apabila engkau mendatangi penguasa yang menakutkan, yang sangat, takhafu an yastua bika. Engkau takut dia akan memukulmu, akan menghukummu, akan bertindak dengan kezaliman, fakul, maka hendaklah engkau berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama dibaca kata Abdullah bin Abbas, Allahu Akbar. Siapa pemimpinmu? Siapa penguasa yang engkau takut sama dia? Dia kecil. Dia hanya butiran debu. Dia hanya air mani yang dipancarkan. Allah yang maha besar. Subhanallah. Allahu a'azzu min khalqihi jami'an. Allah lebih kuat daripada semua ciptaannya. Semua ciptaan. Artinya kalau ada satu penguasa yang zalim, dia punya bala tentara, dia punya persenjataan lengkap, mereka lemah bila berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Jamaah, Anda sering ingatkan ya tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
tatkala terjadi tsunami, tatkala terjadi gempa yang dahsyat, apa yang bisa dilakukan oleh penguasa? Apa yang bisa dilakukan oleh tentara, oleh polisi? Tidak ada. Kecuali menyuruh orang-orang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika datang tsunami, apakah akan dihadapi dengan senjata? Tidak ada. Tabur semua. Maka katakan Allahu a'azzu min khalqihi jami'an. Allah lebih kuat daripada seluruh ciptaannya. Allahu a'azzu mimma akhafu ahda. Allah lebih kuat daripada yang aku takutin dan yang aku khawatirkan. Wa a'udzu billahi alladzi la ilaha illahu. Dan aku berlindung dengan Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia. Al-mumsikis samawati sab'a an yaqa'na 'alal ardh. Allah yang memegang langit yang 7 lapis sehingga dia tidak terjatuh ke bumi. Allah tuh jemaah. Engkau lihat langit. Bumi dengan isinya kecil. Terus apa yang perlu kita khawatirkan? Min syarri abdika fulan. Aku berlindung dengan Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang memegang langit yang 7 lapis agar tidak terjatuh kecuali dengan izinnya. Dari apa? Dari kejahatan abdika fulan, hambamu yang bernama fulan. Sebutkan namanya. Siapa yang kau maksud yang akan melakukan kejahatan kepadamu? Wa junudih, dan pasukan dia. Wa atba'i, dan pengikut-pengikut dia. Wa asya'i, ya, kelompok-kelompok dia. Subhanallah jemaah. Karena yang ditakutkan itu bukan dari penguasanya doang, dari tentaranya, dari pengikutnya, dari kelompoknya. Minal jin wal ins, baik dari kalangan manusia atau dari kalangan bangsa jin. Allahumma kun li jaran min syarri. Ya Allah, jadilah buat aku pelindung, penyelamat, penolong dari keburukan mereka. Jalla sana'uk wa azza jaruk. Ya, sangat mulia pertolonganmu ya Allah. Sangat mulia pujian untukmu. Dan sangat mulia, sangat besar, sangat agung pelindunganmu. Wa tabarakasmuk. Namamu begitu agungnya, begitu luhurnya. Wa la ilaha ghairu. Dan tiada yang berhak disembah melainkan hanya Engkau. Dibaca 3 kali. Salah sama. Sebutkan. Adapun di asar yang selanjutnya, yang nomor 709, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sukain ibn Abdul Aziz ibn Qais. Dia berkata akhbarani abi, telah mengajarkan kepada aku ayahku. Namun ayahnya ini majhul, nggak ketahuan siapa dia, apa kedudukannya di pandangan ulama, sehingga sanad asar ini dhaif. Ana akan bacakan artinya. Bahwa Ibnu Abbas mengajarkan kepada ayahnya Sukain ini bahwa siapa yang turun kepadanya perkara yang membuat hatinya gundah, takut, resah, atau takut kepada penguasa, lalu dia berdoa dengan doa-doa ini, niscaya akan dikabulkan. Ingat, tapi asar ini dhaif. Apa yang dibaca? As'aluka bila ilaha illa anta Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arshil azim. Aku memohon kepadamu dengan perantara la ilaha illa anta, engkaulah Rabb langit yang 7 lapis, Rabb arsy Allah yang maha agung. Wa as'aluka bila ilaha illa anta Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arshil karim. Wa as'aluka bila ilaha illa anta Rabbis samawati sab'i wal aradina sab' wa ma fihinna innaka ala kulli syai'in qadir. Setelah baca itu baru menyebutkan hajatnya. Ahibati fillah, kadangkala orang ini menghadapi penguasa yang zalim, yang dapat menimpakan petaka kepada kita, ya, dan dia kebal hukum.
terhadap hukum yang dia bikin. Tapi hukum Allah Azza wa Jalla nggak ada yang kebal. Di masa Khalifah Harun al-Rashid, di abad kedua, ya di akhir abad kedua kira-kira, masuk ke abad ketiga, ada satu peristiwa disebutkan oleh Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, bahwa suatu hari di majlisnya Rashid itu terjadi diskusi. Mereka datangkan para ulama. Hadirlah qadhi, hakim yang diangkat oleh pemerintah pada waktu itu yang bernama Umar bin Habib. Ketika terjadi diskusi, maka di situ ada perbedaan pendapat. Sehingga suara itu nyaring, keras. Sebagian dari mereka itu berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah hadis ini dibacakan, sebagian menolak. Bahkan mereka menolak hadis tersebut dengan kerasnya. Sampai ada yang mengatakan di antara mereka, Abu Hurairah muttahamun fima yarwi. Abu Hurairah itu diragukan dari apa yang dia riwayatkan. Akhirnya tertuduh dusta Abu Hurairah. Wasarrahu bitakdzibi. Bahkan sebagian itu dengan terang-terangan mengatakan Abu Hurairah itu dusta. Bohong itu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Dan khalifah, penguasa pada waktu itu, kata Umar bin Habib, wa ra'aitu ar-Rashid qad naha nahwahu. Aku melihat Harun al-Rashid ini kok condong sama pendapat mereka. Bahkan menolong, membantu, menguatkan, mendukung, membela pendapat mereka yang bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Faqultu ana, lalu aku berkata, setelah ribut ini semuanya, aku mengatakan kepada khalifah, al-hadithu sahih an Rasulullah SAW. Hadis yang dijadikan dalil itu sahih, bisa diterima. Sehingga semua pendapat tatkala berhadapan dengan hadis Nabi SAW, ia pendapat itu ditolak. Apa kata Umar bin Habib? فَنَظَرَ إِلَيَّ الرَّشِيدِ نَظَرَ مُغْضَبٍ. Khalifah Harun al-Rashid memandang kepadaku dengan pandangan yang penuh dengan amarah. Karena dia qadhi. Dia sebagai qadhi ini yang sudah dalam urusan pengadilan, dia yang tertinggi. Maka setelah itu aku pulang. Kata Umar bin Habib. Aku pulang ke rumahku, tidak berapa lama datanglah utusan yang memanggilku. Dia berkata, Ajib Amirul Mukminin ijabata maqtul. Engkau jawab panggilan Amirul Mukminin dalam kondisi seperti orang yang menjawab yang akan terbunuh. Kau silakan dibunuh. Wa tahannat wa takaffan. Kau mulai pakai parfum dan pakai kafanmu. Subhanallah. Nih, gimana penguasanya yang dia dapat bertindak semena-mena, kemudian dia kebal hukum. Dia akan mengatakan, engkau yang salah. Itu yang terjadi. Di masa itu, apa kata Umar bin Habib? Lalu aku berkata, Allahumma, innaka ta'lamu anni dafa'tu an sahibi nabiyyika. Ya Allah, engkau tahu bahwa aku tadi itu sedang membela sahabat Nabi. Wa ajlaltu nabiyyaka an yut'ana ala ashabihi. Dan aku memuliakan nabimu, jangan sampai sahabat-sahabatnya itu dicela, dituduh yang tidak-tidak. Fasallimni minhu.
Akhirnya berangkatlah Umar bin Habib. Lalu dia diperkenankan untuk masuk. Dan dilihat Harun al-Rashid ini sedang duduk di atas kursi. Di atas singgasananya. Sambil dia menyingsingkan lengannya. Kedua lengannya. Dan di tangannya pedang. Dan di depan dia itu ada kulit yang dibentangkan. Biasanya orang-orang yang dihukum penggal itu supaya darahnya tidak terkena karpet yang ada di istana, itu dihamparkan semacam kulit. Jadi kalau sekarang tuh mungkin plastik ya, supaya darahnya nggak kemana-mana. Itu kulit yang dihamparkan. Kata Umar bin Habib, falamma basura bi, ketika dia memandangku, dia mengatakan, ya Umar bin Habib, ma talaqqani ahadun min ad-daf'i war-raddi bimithli ma talaqqaitani bihi wa tajarra'ta alayhi. Wahai Umar bin Habib, tidak ada satu orang pun yang membantahku, yang berani membantahku, menolak pendapatku seperti yang engkau lakukan. Kau berani-beraninya menentangku. Ini khalifah sama pedangnya. Tangannya sudah dising-singkan lengannya. Udah siap dia untuk memenggal kepalanya. Ini alim ulama, Umar bin Habib. Apa kata Umar bin Habib? Ya Amirul Mu'minin, innal ladzi qultuhu wa dafa'tu anhu. Innal ladzi qultahu, afwan. Sesungguhnya pendapatmu yang engkau bela-belain, engkau condong kepadanya, bahkan engkau mendebat untuknya, itu mengandung pencelaan untuk Rasulullah SAW dan syariat yang dibawa oleh. فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَصْحَابُهُ وَرُوَاتُ حَدِيثِ كَذَّابِينَ. Kalau sahabat-sahabatnya Nabi dan perawi-perawi hadis Nabi itu para pendusta, maka syariat ini gugur akhirnya. وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ وَالصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ مَرْدُودَةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ. Sehingga kewajiban-kewajiban, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan nikah, dengan tolak, dengan hukum-hukum had, semuanya itu tertolak dan tidak bisa diterima. Kenapa? Karena perawi hadisnya pendusta. Para sahabat Nabi dikatakan pendusta, gimana? Fallahi ya Amirul Mu'minin. Fallah ya Amirul Mu'minin. Bertakwalah, takutlah sama Allah, wahai Amirul Mu'minin. Anta dhunna dhalika. Engkau meyakini hal itu. Atau menyangka hal itu. Atau engkau condong mendengarkan pendapat itu. Sedangkan engkau orang yang paling pantas untuk cemburu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dari seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Amirul Mukminin itu secara nasabnya dia itu adalah sepupunya Nabi SAW, keturunannya Abbas, keturunannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika mendengarkan ucapanku, itu Harun al-Rashid, langsung dia mengevaluasi dirinya. Dia tahu kalau dia salah. Apa kata dia? Yang tadi rencana dengan pedangnya untuk memenggal kepala qadi ini, ahyaitani ya Umar bin Habib, ahyakallah. Engkau telah menghidupkan aku, wahai Umar bin Habib. Semoga Allah menghidupkanmu. Ahyaitani ahyakallah, ahyaitani ahyakallah. Kau telah menghidupkan aku, menyelamatkan aku. Semoga Allah menghidupkanmu dan menyelamatkan. Subhanallah syama. Tuh. Yang awalnya mau membunuh, akhirnya balik malah berterima kasih. Syama. Setinggi apapun kedudukan orang itu, sehebat apapun, secanggih apapun, semuanya di mata Allah Azza wa Jalla kecil.
Ada kisah ulama lain. Ini ulama namanya Al-Izz bin Abdissalam, yang dikenal dengan Sultanul Ulama, penguasanya para ulama. Jadi di antara para ulama ada yang penguasanya, Al-Izz bin Abdissalam. Disebutkan, ini ceritanya Al-Baji. Ini cerita disebutkan dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah. Kalau bicara Al-Izz bin Abdissalam, nah, dia ini meninggal tahun 660 Hijriah. Kalau tadi tahun 160-an, ini tahun 660 Hijriah meninggalnya Al-Izz bin Abdissalam. Al-Baji yang meriwayatkan kisah ini, dia mengatakan, Tala'a Syekhuna Izzuddin maratan ila Sultan. Suatu hari pernah